Haleluya, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang ada sampai dengan saat ini. Hari ini juga kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari siapkan segala keberadaan kita, tubuh jiwa kita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, oh bagi kita, ya bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya, bagi kita. Oh, amin Tuhan, bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat
yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada lagi di hadapan Tuhan. Kami berbuat bakti untuk Engkau Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak, tapi kami percaya Allah kami yang hidup tidak terpisah jarak dan waktu Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Kami yang melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau akan memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami akan menikmati Engkau lagi hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan roh-Mu. Biarlah Tuhan bekerja di hati kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup yang sudah mati bagi kami. Engkau hidup dan Engkau ada di sorga Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan saat hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tuhan Yesus turun dari surga. Kita akan puji Tuhan Yesus turun dari sorga, masuk dalam dunia yang mana yang sudah
Dia ada bersama dengan kita saat ini. Kita boleh rasakan rohnya bekerja di antara kita. Mari angkat hati kita, muliakan Tuhan. Mari kita minta Dia mengirimkan rohnya yang suci itu. Haleluya. Tuhan kirim roh apa? Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Ya Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, sekarang Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Sekali lagi Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Sekarang Tuhan kirim roh api. Sekarang Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Itu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah. Oh haleluya. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Itu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah. Oh haleluya. Kau ada bersama dengan Bapa. Rasakan kuasa-Mu berbicara. Haleluya, haleluya. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Saudara-saudara, sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Adakah hati kita juga merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus itu? Roh Kudus yang manis. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari datang ke sungai-Nya Tuhan. Haleluya. Yang mengalir dalamku. air Allah.
semua dosaku. Haleluya. Mari yang berhaus, mari datanglah. Ada hidup yang melimpah. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Sungai-Mu Tuhan. Tak akan pernah kering. Oh haleluya, haleluya. Sungai-Mu Tuhan. Mari Tuhan. Sungai-Mu Tuhan yang mengalir ada hidup yang melimpah di dalamnya. Oh Mari kita satu dalam doa. Menjadi doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu aliran sungai-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang ada di hati kami. Kalau mungkin ada saat ini hati yang kering, hati yang gersang. Mari ya Roh Kudus, alirkan sungai-Mu dalam setiap hati kami. Karena sungai yang mengalir dari Tuhan akan memberikan kesegaran dalam hidup kami. Bahkan sungai Tuhan juga memberikan kekuatan dalam kehidupan kami semua. Menyegarkan jiwa kami yang haus. Kami butuh aliran sungai-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mengalirlah Engkau dalam setiap hati kami saat ini. Lewat firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu itulah yang memberikan kehidupan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian, dan kita juga bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama,
Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Katakan di situ, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah satu peristiwa yang ajaib, ya. Ketika seorang manusia terangkat ke langit, kemudian ditutupi oleh awan-awan dan menghilang dari pandangan orang-orang di bawahnya. Kenaikan Yesus kembali ke sorga ini adalah juga merupakan satu pertanda bahwa dia sudah menyelesaikan misi yang diembankan oleh Allah Bapa kepadanya untuk bekerja di dalam dunia ini. Dan misi atau tugas yang dibebankan kepada Yesus adalah satu misi yang agung, misi yang sangat mulia, ya. Karena dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, kita tahu kemudian dia mati di kayu salib dan mengampuni dosa manusia. Sehingga kemudian hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan kembali. Dan kenaikan Yesus ke sorga ini juga bukan berarti kemudian bahwa Yesus bisa mengakhiri tugas-tugasnya, dia tidak melakukan apa-apa, dia beristirahat. Tidak seperti itu. Karena justru kenaikan Yesus ke sorga mempunyai arti yang sangat penting bagi kita. Mempunyai makna dan mempunyai manfaat bagi kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya. Apakah yang menjadi manfaat dari kenaikan Yesus ke dalam sorga? Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-26. Lukas 24 ayat 26. Di situ dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Artinya kenaikan Yesus ke dalam sorga adalah untuk menerima kemuliaan. Dan memang dikatakan juga di dalam ayat ini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Sebelum Yesus naik ke dalam sorga, sebelum Yesus menerima kemuliaannya, Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan murid-murid. Dia menyampaikan atau mengabarkan Injil, dia mengajar, dia mengadakan tanda-tanda heran, mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi ada juga penderitaan, ada juga sengsara yang dialami oleh Yesus. Dan itu adalah satu sengsara yang besar atau penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Bahkan di dalam, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, kemudian dikatakan di situ bahwa ketika Yesus mulai bekerja, ketika Yesus mulai menjalankan tugasnya, dia memberitakan Injil, dia mulai mengajar di bait-bait Allah, terjadi penolakan, ya, dari bangsanya sendiri, dari orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan bangsa Israel pada saat itu. Yesus mengalami banyak penolakan. Dia ditolak oleh para tua-tua bangsa Israel, dia ditolak oleh imam-imam kepala, dia ditolak oleh ahli-ahli Taurat, bahkan kemudian dia disiksa dan dibunuh mati. Tetapi dengan kuasa Allah,
kuasa kebangkitan itu membangkitkan Yesus kembali pada hari yang ketiga. Kita tahu, tetapi kita boleh melihat bahwa dalam menjalankan tugasnya ada penderitaan, ada kesengsaraan, bahkan harus mati. Itu yang dialami oleh Yesus. Ya, tetapi kemudian kita tahu bahwa setelah semua tugas itu dijalankan, semua tugas itu dia selesaikan, Yesus menerima kemuliaannya. Dia kembali ke sorga, dan sebab itu di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 bahkan dikatakan bahwa bagi anak domba yang tersembelih itu, ya, yaitu Yesus, anak domba yang tersembelih dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Artinya kenaikan Yesus ke dalam sorga itu adalah untuk menerima semua kemuliaan, menerima semua kuasa, menerima semua puji-pujian. Karena apa? Karena dia sudah dikorbankan. Dia sudah menjalankan tugasnya. Dia sudah mengalami penderitaan. Dia sudah mengalami kematian. Tetapi untuk menyelamatkan dosa manusia. Dan itu dia sudah jalankan. Sehingga dia layak menerima kemuliaan. Dia kembali ke sorga. Hal kedua yang menjadi manfaat adalah ketika Yesus naik ke sorga adalah bahwa ia kemudian bertugas atau berfungsi sebagai imam besar yang agung bagi kita. Kita tahu pada masa lalu bangsa Israel dipimpin oleh imam besar untuk mengadakan persembahan, membawa korban-korban pengampunan dosa, korban-korban bakaran. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian dia naik ke sorga, maka tugas imam besar yang agung itu ada dan dijalankan oleh Yesus. Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14, situ dengan jelas dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, karena dia sudah terangkat, dia sudah kembali ke sorga, melintasi semua langit. Maka tugas sebagai imam besar agung itu menjadi tugasnya Yesus pada saat ini. Dan dengan imam besar, Yesus menjalankan fungsi sebagai imam besar, kita tidak perlu lagi membawa korban bakaran ke dalam tempat ibadah. Ya, karena apa? Karena imam besar kita, Yesus itu sudah mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan di dalam dunia ini, pekerjaan penyelamatan, pekerjaan kematian untuk menghapus dosa manusia itu dia kerjakan, dan Yesus tidak tinggal di dalam dunia. Tetapi Yesus naik ke dalam sorga, sehingga tugas sebagai imam besar agung itu dia dapat jalankan dari dalam sorga, dari tempat yang maha tinggi. Ya. Dan ketika kita pun sebagai manusia, kita masih hidup di dalam darah daging kita masih melakukan kesalahan, kita masih melakukan dosa, tetapi Yesus tetap dapat mengampuni kita. Ya, sebab di dalam Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, itu dikatakan, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, Yesus naik ke sorga menjadi pengantara kita. Yesus berdoa bagi kita, Yesus
mau mengampuni dosa kita kalau kita mengakui dosa kita dan minta ampun kepadanya, karena dia adalah pengantara kita dengan Allah. Sebab itu menjadi keuntungan, menjadi manfaat bagi kita ketika Yesus naik ke dalam sorga. Ya, sebab itu kita merayakan kenaikan Yesus karena apa yang dia kerjakan itu justru mendatangkan keuntungan bagi kita. Hal lain yang juga menjadi keuntungan bagi kita dengan kenaikan Yesus adalah bahwa dengan naiknya Yesus ke dalam sorga, ia bertugas untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita tahu keadaan kita di dalam dunia ini hanya sementara. Tanah air kita ada di dalam sorga. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang menerima pengampunan dosa dari Yesus, kita tahu tanah air kita ada di dalam sorga. Dan kita hanya sementara berada di dalam dunia ini. Dan kenaikan Yesus ke dalam sorga justru untuk mempersiapkan tempat bagi kita, supaya kita nantinya akan mendapat tempat yang layak di dalam sorga. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, di situ dikatakan dengan jelas bahwa ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Pekerjaan penyelamatan dia sudah kerjakan, dia menjadi perantara bagi kita, dan pada saatnya ketika kita mengakhiri hidup kita di dalam dunia, dia menjamin kita bahwa kita mempunyai tempat di dalam sorga. Dan itu yang dia kerjakan saat ini di dalam sorga. Itulah sebabnya mengapa kenaikan Yesus kembali ke dalam sorga itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang penting yang merupakan manfaat bagi kita dengan kenaikan Yesus ke dalam sorga adalah bahwa dari dalam sorga ia mengirimkan Roh Kudusnya. Ya, sebab itu kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena engkau mengatakan hal itu kepadamu, aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengutus penghibur. Di dalam ayat yang lain dikatakan Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Ya, karena ketika Yesus sebagai guru, Yesus sebagai pemimpin dari murid-murid, Yesus membawa dan memperlihatkan tanda-tanda heran, murid-murid begitu bergantung kepada Yesus. Dan ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid merasa ditinggalkan, merasa sepertinya pemimpinnya pergi, pemimpinnya meninggalkan mereka. Tetapi justru dengan kenaikan Yesus ke dalam sorga, Yesus memberikan yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ini dikatakan, aku akan mengirim kepadamu penghibur, untuk menghibur hati yang susah, menghibur duka cita karena kehilangan pemimpin, menghibur hati yang susah karena kehilangan seorang guru, seorang yang mengajar mereka, seorang yang memimpin mereka, seorang yang memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang heran. Dan hal lain adalah bahwa
Roh Kudus itu juga disebut sebagai penolong, ya. Sebab dia akan memberikan pertolongan, dia akan membantu kita untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan itulah keuntungan bagi kita, sehingga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-33, di situ dikatakan, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-33 dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya terlihat bahwa terjadi peristiwa di kamar loteng itu ketika Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid yang menantikan dia, murid-murid yang berdoa, mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita. Yesus tidak lagi tinggal di tengah-tengah dunia ini. Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Secara jasmani kita tidak bisa melihat dia. Tetapi janjinya adalah bahwa dia mengirimkan dan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi penghibur kita. Menjadi penolong yang sama dengan dia, dapat menolong kita. Sebab itulah menjadi keuntungan bagi kita, bagi orang-orang percaya. Kalau kita percaya, kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Sekalipun Yesus kembali ke sorga, tetapi itu adalah satu berita sukacita bagi kita semua. Karena apa? Karena dari dalam sorga, dia menjalankan tugas-tugasnya. Dia menerima kemuliaan. Dia menjalankan tugas sebagai imam besar yang agung bagi kita. Menjadi perantara kita dengan Allah. Mengampuni dosa-dosa kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Sehingga pada saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita tahu tempat tersedia bagi kita di dalam sorga. Dan yang penting juga dia menyediakan Roh Kudusnya bagi kita. Karena Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, dan berkata kepada mereka, ya, dua orang yang berpakaian putih itu berkata kepada murid-murid itu dan katanya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi di sini jelas apa yang dikatakan oleh malaikat itu mengandung atau mempunyai janji, ya. Janji bahwa kalau mereka melihat bahwa bagaimana Yesus naik ke sorga, janjinya adalah dengan cara yang sama dia akan kembali ke dalam dunia ini. Ya, dengan cara yang sama. Artinya janji itu bahwa Yesus tidak akan terus-menerus meninggalkan kita, tetapi dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Itu adalah janji yang kuat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pernyataan seperti ini, ya, tertulis juga di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-24. Bacakan Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan pada waktu itu, ya, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada saatnya mereka akan melihat Anak Manusia, yaitu Yesus itu sendiri, akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saat ini dia sudah kembali naik ke sorga. Tetapi pada waktunya yang sudah ditentukan, dia akan datang lagi di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu yang sudah dijanjikan,
Ya, yang dikatakan oleh para malaikat bahwa dengan cara yang sama, dia yang naik ke atas, dia akan juga kembali turun ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Karena apa? Karena Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Ketika semuanya berakhir, dia akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, ya. Dan dia sudah ada dan yang akan datang. Itu dikatakan oleh kitab Wahyu, ya, bahwa dia yang sudah ada tapi dia juga yang akan datang untuk menjemput kita. Dialah Allah yang maha kuasa. Kemudian apa yang dikerjakan lagi oleh Yesus ketika dia harus datang kembali ke dalam dunia ini? Ya, karena kedatangannya yang pertama kita tahu dia sudah menebus dosa manusia, dia sudah melakukan tugasnya, apalagi yang dia harus kerjakan ketika dia datang di dalam dunia ini. Ada beberapa banyak hal yang terjadi pada saat Yesus kembali ke dalam dunia ini. Pertama, dia akan membangkitkan orang-orang beriman yang sudah mati. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mereka yang sudah menaruh iman mereka kepada Tuhan, mereka adalah umat tebusan Tuhan. Ketika mereka sudah meninggal, dan pada kedatangan Yesus lagi, maka orang-orang ini akan dibangkitkan oleh Yesus. Ya, mereka akan diberikan kehidupan lagi untuk bangkit kembali. Kemudian apa juga yang dilakukan oleh Yesus untuk pada kedatangannya adalah dia akan mengubahkan kita, mengubahkan orang-orang percaya. Apa yang orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang sudah mempercayakan imannya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita semua pada saat itu akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-21, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan di situ, saya baca mulai ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Artinya kedatangan Yesus juga kemudian akan merubah tubuh kita yang hina ini, tubuh yang hanya sementara ini, menjadi sama dengan tubuhnya, tubuh Yesus yang mulia itu. Ya, itu akan dikerjakan pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan kemudian hal lain yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini adalah dia mengangkat kita ke dalam awan-awan. Dia akan membawa kembali kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang 4 ayat yang ke-17, 1 Tesalonika 4 ayat 17 katakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, mereka yang sudah meninggal, tetapi meninggal di dalam iman, dalam kepercayaan mereka kepada Kristus, akan bergabung bersama-sama dengan di sini yang dikatakan kita yang hidup yang masih tinggal. Siapakah kita yang hidup yang masih tinggal? Itu adalah gereja Tuhan, mempelai Kristus. Mereka yang dipenuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka yang menjadi mempelai Kristus, yang kemudian disingkirkan jauh dari mata ular, jauh dari antikristus dengan setan dan para pengikut-pengikutnya. Gereja Tuhan yang sempurna itu yang disingkirkan, terhindar pada masa aniaya besar itu.
Itulah yang disebut dengan dikatakan situ, kita yang hidup yang masih tinggal. Ya, artinya kalau kita masih tetap hidup, kita tetap dapat bertahan di dalam tubuh jasmani ini. Waktu kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Yesus, kita akan masuk dalam perkawinan antara gereja dengan Kristus. Maka sebagai mempelai Kristus, kita akan disingkirkan satu tempat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan perempuan itu yang merupakan gereja Tuhan akan disingkirkan dari masa aniaya besar, ya, dari jangkauan ular, dari jangkauan antikristus, dari jangkauan setan yang mau menganiaya kita. Dan kitalah yang bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu kemudian dibawa, diangkat oleh Yesus bersama-sama bertemu dengan Yesus di dalam awan-awan, dan kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kalau ditanya kapankah Yesus akan kembali? Tidak ada yang tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 36 tidak ada seorang pun yang tahu. Anak Yesus sendiri sebagai anak Allah tidak tahu kapan dia harus kembali. Karena hanya Bapa sendiri yang mengetahui kapan waktunya Yesus harus kembali. Ya. Sebab itu karena kita tidak mengetahui kapan Yesus kembali, kapan Yesus akan datang lagi, maka kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan? Yang harus kita lakukan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan adalah kita berjaga dan bersiap. Matius pasal 24, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-42 sampai ke-44, di situ dengan jelas kita dapat baca dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kedatangan Yesus, kita harus siap sedia, harus berjaga-jaga, dan kita harus siap sedia. Hal lain yang harus kita kerjakan dalam menantikan kedatangan Yesus adalah menanti atau menunggu dengan sabar. Ya, Yakobus berkatakan bersabarlah dan saling meneguhkan hati. Kita perlu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita memang tidak tahu persis waktunya kapan, karena hanya Matius tadi katakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi tanda-tanda itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tanda-tanda itu sudah nyata. Sebab itu bagi kita harus tetap menanti dengan sabar. Tetapi juga kita harus tetap meneguhkan hati kita. Kita harus mempunyai hati yang kuat. Mengetahui bahwa dengan tanda-tanda yang terjadi saat ini, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan hal terakhir yang saya ingin katakan, apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan adalah kita perlu dan harus bertahan sampai kesudahan. Ya. Dalam Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ya. Bertahan bukan hanya bertahan hidup dalam tubuh jasmani ini, tetapi bertahan di dalam iman. Bertahan di dalam keyakinan kita kepada Kristus. Bertahan meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Bertahan juga dari kesengsaraan, dari penderitaan yang harus kita alami selama kita ada di dalam dunia ini. Seperti yang Yesus alami ketika dia menjalankan tugasnya, ketika dia harus menyampaikan pemberitaan Injil, mengajar di mana-mana. Ada penderitaan, ada kesengsaraan yang dialami.
Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita yang anak-anak Allah, kita juga harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan selama hidup kita. Sebab itu firman Allah ini katakan, yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Kita perlu bertahan dalam penderitaan kita, bertahan dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, Yesus yang sekarang sudah naik dalam sorga, Dia akan datang kembali dalam kekuasaan dan kemuliaannya untuk menjemput kita dan membawa kita di dalam awan-awan, naik untuk ke dalam sorga, naik untuk menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau saja kita mau bertahan, kalau saja kita mau tetap kuat, dan untuk kita tetap dapat bertahan, untuk kita tetap dapat kuat, kita perlukan Roh Kudus. Karena itu yang sudah dijanjikan oleh Yesus ketika Dia naik ke dalam sorga. Aku akan mencurahkan penolong, penghibur bagi kita. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan kita. Sebab itu kita harus tetap berjaga, kita tetap harus berdoa, kita tetap harus penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, dan mempertahankan iman kita, serta tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena dari sanalah pertolongan kita, dengan menantikan Tuhan, dengan percaya, dengan berharap bahwa Yesus pasti akan datang kembali untuk menjemput kita. Ada harapan yang kuat di dalam kita, bahwa kenaikan Yesus membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Kenaikan Yesus berguna bagi kehidupan kita, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi terus untuk membawa kita sampai ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan. Saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada saat ini, mari bersama-sama kita nyanyikan itu lagu Yesus Datanglah Biar Tak Tahu Bila. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kedatangannya, tetapi tanda-tandanya semakin nyata, semakin jelas bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Sebab itu bertahanlah, penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang akan membuat kita kuat bertahan di dalam iman kita. Yesus datanglah biar tak tahu bila. Biarlah kita memiliki keyakinan dan pengharapan yang pasti bahwa Yesus pasti akan datang. Kami berterima kasih Allah yang besar,
karena kami memiliki Yesus sebagai juru selamat kami. Dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Yesus sudah naik lagi ke dalam sorga, Dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini, tetapi Dia tetap mengerjakan tugas-tugasnya di dalam sorga, mempersiapkan tempat bagi kami, sehingga kami Tuhan yang ada di dalam dunia ini, yang hanya hidup sementara di dalam dunia ini, kami mempunyai kepastian kalau kami tetap percaya kepada Tuhan, kalau kami tetap mempertahankan iman kami bertahan di dalam kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan yang kami alami selama kami ada di dalam dunia ini. Kami tahu akhir dari hidup kami akan mempunyai tempat yang layak di dalam sorga. Tempat di mana kami akan menikmati kehidupan untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan, apa yang kami alami selama kami ada di dalam dunia ini tidak akan sebanding Tuhan dengan kemuliaan dan sukacita yang akan kami nikmati untuk selama-lamanya di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mengucap syukur untuk kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Dan kami juga mengucap syukur kalau Yesus sudah naik ke dalam sorga, kembali ke tempatnya yang maha mulia, tempat di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dengan keyakinan dari apa yang kami sudah pelajari dari firman-Mu ini Tuhan, bahwa pada satu saat nanti, dan saat itu kami percaya tidak akan lama, Engkau akan datang lagi kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kami di dalam awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kepastian ini, terima kasih untuk keyakinan ini. Dan sebab itu biarlah Tuhan penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena itu yang sudah Engkau janjikan. Kepergian Yesus kembali ke dalam sorga, Dia akan menggantikannya dengan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, penuhkanlah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami mempunyai kehausan untuk selalu dipenuhi dengan kuasa-Mu, karena itulah yang akan membuat kami dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dan itu jugalah Tuhan yang akan membuat kami mempunyai kepastian bahwa kami akan terhindar dari mara bahaya, kami terhindar dari aniaya yang besar yang akan mengancam kehidupan kami. Tapi Tuhan, biarlah dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, di dalam hati kami, yang memenuhi kami semuanya Tuhan, maka pada saatnya Engkau datang kembali, kami akan bersama-sama dengan Engkau menikmati kemuliaan untuk selama-lamanya di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang diberkati hari ini, dan kami percaya melalui kenaikan Yesus ke dalam sorga, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa bersama-sama, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan berkata, amin.